Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau persiapkan hati kami sebagai tanah yang gembur, yang sungguh-sungguh bisa menyerap firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami, menjadi tuntunan dalam hidup kami. Urapi kami semua yang ada di tempat ini, urapi akan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Pagi hari ini saya akan membagi firman Tuhan yang berjudul kunci mengalami breakthrough. Ya, kunci mengalami breakthrough. Saudara, sebagai orang percaya, berkat, kemenangan, breakthrough itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai kemenangan, breakthrough ini menjadi slogan saja dalam kehidupan kita. Benar-benar harus terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa mengalami breakthrough dalam hidup kita? Ada hal-hal yang penting. Ada 3 kunci yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan sampai kita kehilangan identitas yang benar. Ya, jangan sampai kita kehilangan identitas yang benar. Karena bila identitas diri kita tuh hilang, saudara, bisa membentuk mindset atau pola pikir yang salah. Saudara, identitas diri itu penting. Karena tanpa identitas diri kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa terima janji Tuhan. Saudara bayangkan kalau saudara nggak punya ID, ya, saudara di Indonesia nggak punya KTP, saya nggak punya visa, tidak mungkin saya sampai di sini. Karena ini semua penting, saudara. Kalau identitas kita salah, saudara, kita nggak bisa terima janji Tuhan. Karena ini syaratnya kunci, ya. 1, karena apa? Identitas diri itu membentuk pola pikir kita. Nah, pola pikir kita ini menentukan respon yang akan kita hadapi di dalam hidup kita. Apakah kita menghadapi sesuatu itu dengan takut atau dengan berani, tergantung dari pola pikir kita. Zaman dulu orang-orang hebat di Alkitab, kalau Tuhan mau melakukan rencananya, yang dibentuk itu identitas dirinya dulu. Kita lihat contohnya Musa. Musa pada waktu Tuhan berkata memanggil Musa, Musa mengatakan, memandang dirinya. Waktu Tuhan berkata pada Musa, bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa berkata, siapakah aku ini Tuhan? Aku tidak pandai bicara, aku berat lidah. Tuhan mengatakan siapa yang menciptakan manusia, siapa yang menciptakan lidah. Tuhan tetap mengutus Musa. Tapi Musa tetap bilang, Tuhan utuslah orang lain. Karena apa? Karena identitas diri Musa ini salah, itu yang dipertahankan sama dia. Dan kita lihat saudara betapa kuatnya identitas diri itu mengikat seseorang. Sehingga kita nggak bisa berubah. Meskipun Tuhan sudah bicara sendiri. Tuhan sudah ngomong sendiri. Masih keras kepala. Nggak bisa mengalami kemenangan. Karena identitas diri yang salah. Kita lihat. Karena itu iblis itu menghalangi kita menerima janji Tuhan. Karena itu dia merusak, yang dirusak iblis apa? Pola pikir kita, mindset kita. Contohnya Hawa. Hawa itu diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tetapi untuk merusak pikirannya, iblis berkata, makanlah buah ini. Kamu akan menjadi seperti Allah. Akhirnya jatuh. Yang kedua, kita lihat bagaimana Gideon. Kalau kita lihat di dalam Hakim 6 ayat 1 berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Saudara, kita lihat Gideon ini mengalami tekanan besar dalam hidupnya. Dan dikatakan tekanan yang dialami oleh Gideon ini 7 tahun lamanya. Saudara, ayahnya sendiri menyembunyikan dia dari keluarga kaum yang paling kecil. Saudara, dan ketika bangsa Israel menabur, saudara, bangsa Midian itu seperti belalang mengambil, sehingga akhirnya bangsa Israel menjadi sangat-sangat melarat. Saudara, keadaan ini, kehidupannya menekan Gideon ini, membuat identitas dirinya itu salah. Waktu Tuhan panggil dia berkata, mana ada Tuhan. Saudara, mungkin hidup kita melewati banyak perkara. Mungkin saudara menghadapi masalah, sakit, penyakit, keadaan yang susah akibat pandemik, ya, hidup kita, ekonomi kita jatuh bangun, dalam pekerjaan ada krisis yang terjadi, rumah tangga berantakan, saudara. Itu semua menekan kita. Ya, itu adalah dinamika kehidupan yang harus kita lalui dan kita hadapi. Tetapi jangan sampai dinamika kehidupan ini membentuk pola pikir saudara, membentuk mindset yang salah, ya, sehingga kita mengalami hidup yang tidak wajar. Lihat Gideon, waktu mindsetnya salah, dia pikir dia takut, sembunyi, tidak ada Tuhan. Dia bersembunyi di gua-gua di atas gunung. Saudara, jangan sampai hidup kita punya mindset yang salah dan hidup kita menjadi tidak wajar. Hidup kita menjadi tidak benar, saudara. Saudara, karena hidup kita tidak ditentukan oleh dinamika kehidupan, tetapi hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena itu jangan sampai pikiran kita ini disetting dengan pola duniawi. Saudara, dengan dinamika yang kita lalui, tetapi biarlah hidup kita ini dibentuk oleh Tuhan dan disetting dengan firman Allah. Saudara, dalam keadaan yang sengsara bangsa Israel itu masih ingat Tuhan. Dia berdoa, saudara. Ketika Gideon bersembunyi di pengiripan gandum, malaikat Tuhan datang dan berkata, Gideon, Tuhan menyertai engkau. Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Saudara, padahal kita lihat Gideon ini sedang dalam keadaan ketakutan. Dia bersembunyi. Ayahnya saja menyembunyikan dia di pengiriman gandum. Semua orang mengatakan dia tidak berani melawan orang Midian. Saudara, orang bisa cerita apa tentang kita. Orang bisa mengatakan yang jelek tentang hidup kita. Orang bisa bicara apa yang tentang hidup kita. Saudara, tapi ingat, hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang, tapi hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Gideon bilang apa? Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa kamu mengalami semua ini? Saudara, ini pola pikir Gideon. Dan ini sering menjadi perkataan klasik kita. Tuhan, kalau Tuhan menyertai aku, kenapa aku dalam keadaan demikian? Kenapa aku mengalami sakit? Kenapa aku mengalami bangkrut? Kenapa aku mengalami susah? Saudara, di tengah-tengah ketidakberdayaan Gideon, Tuhan bilang, Gideon, pergilah dengan kekuatanmu. Tuhan bilang punya kekuatan, padahal dia tidak punya. Dikatakan dia menghadapi orang-orang datangnya seperti belalang, tapi Tuhan berkata, engkau punya kekuatan. Di sini Tuhan mengubah pola pikir Gideon, sehingga akhirnya Gideon tahu bahwa ini adalah malaikat Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan Gideon? Pada saat itu dia berkata, celakalah aku. Ternyata ini malaikat Tuhan.
Pikirannya mulai dirubahkan Tuhan. Dan pada saat itu apa yang dia lakukan? Dia membuat mezbah bagi Tuhan. Dan sampai saat ini mezbah itu masih ada sampai sekarang ini. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan mindset yang betul, maka hidup kita tidak bisa lepas dari mezbah Tuhan. Mezbah ini ada pengorbanan. Ada doa, ada saat teduh yang harus kita lalui, saudara. Mungkin saudara mengalami tekanan hidup yang bertahun-tahun yang membuat saudara takut. Hidup saudara tidak wajar ya. Kita tidak punya merasa, tidak punya kekuatan sehingga kita tidak berani berjalan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Saudara, akhirnya kita berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita mau melenceng, saudara. Kita tidak berjalan sesuai dengan apa kebenaran firman Tuhan. Tapi kita pakai pikiran kita. Ini satu mindset yang salah. Saudara, ingat, Tuhan tidak mau kita hidup dengan kenyataan kita yang ada. Tapi Tuhan ingin kita hidup sesuai dengan janji firman Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita menyesuaikan diri kita dengan keadaan kita, sesuai berjalan dengan keinginan kita, maka akhirnya kita akan semakin mundur, dan akhirnya akan hancur. Kita akan gagal, saudara. Saudara, jangan sampai kekurangan kita, kemiskinan kita menjadi mindset kita bahwa selamanya kita miskin. Jangan sampai keterbatasan kita membuat mindset pikiran kita bahwa kita ini orangnya terbatas. Jangan sampai kegagalan kita membentuk mindset kita bahwa kita ini gagal untuk selama-lamanya. Saudara, ingat, hari ini saudara boleh gagal. Hari ini saudara boleh kekurangan. Tapi percaya, hari depanmu di tangan Tuhan adalah hari yang penuh pengharapan masa depan yang cerah. Firman Tuhan berkata, saudara, engkau boleh jatuh. Tapi firman berkata 7 kali orang benar boleh jatuh. Tetapi Tuhan sanggup mengangkat kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Perhatikan identitasmu. Breakthrough dalam hidupmu. Breakthrough dalam usahamu. Breakthrough dalam keluargamu. Itu ditentukan oleh identitas dan pola pikirmu. Saudara, kadang-kadang identitas kita ini ada problem, saudara. Apa yang membuat problem di dalam identitas kita? Saudara, identitas diri kita tidak ditentukan oleh ketampanan kita, kecantikan kita. Identitas diri kita tidak ditentukan oleh harta yang kita punya. Identitas dirimu tidak ditentukan oleh status sosial, jabatan apa yang saudara punya. Tetapi semuanya itu tidak membuat saudara hebat. Tetapi yang menjadi identitas dirimu, siapa saudara di dalam mata Tuhan. Siapa saudara di dalam mata Tuhan. Saudara, kalau saudara merasa hebat dengan apa yang saudara punya dan miliki, maka saudara punya masalah dalam identitas dirimu. Kalau saudara punya masalah, ada akibatnya kalau identitas dirimu salah, maka dalam batinmu ini keropos, saudara. Diri saudara, roh saudara, batin saudara ini keropos, saudara. Kalau batin saudara keropos, ada tekanan dari luar, saudara nggak akan kuat. Saudara akan hancur. Saudara, kalau identitas kita benar. Kapan identitas kita bisa benar? Kalau hidup kita mau fokus kepada Tuhan. Fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Maka saudara akan mengalami breakthrough. Saudara, tahukah saudara, Daud itu punya identitas kuat. Karena apa? Dia orang yang taat, fokus pada Tuhan. Sehingga dia pernah berkata,
Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menerima aku. Saudara, dikatakan identitas dirimu yang benar ketika hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mimpin hidupmu, maka engkau tidak akan dipimpin oleh pikiranmu sendiri, oleh keinginanmu sendiri. Saudara, ketika Gideon dikuasai Roh Kudus, dia meniupkan sangkakala. 32 orang ribut datang padanya. Dia tidak tahu itu orang dari mana. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, saya percaya hidup kita akan berkemenangan dan berkemenangan dan berkemenangan. Saudara tahu Nick Vujicic, ya, seorang yang tidak punya tangan dan kaki. Saudara, tapi justru lewat hidupnya, dia punya satu mindset bahwa Allah menyertai dia. Dia tidak peduli apa kata orang, dia berjalan dengan tidak punya kaki. Saudara, tetapi kita lihat dengan identitas dirinya, pusatnya adalah Tuhan. Dia bisa menghibur, menguatkan orang-orang yang punya tangan dan kaki. Saudara, dan Tuhan secara luar biasa. Dia mempunyai anak dan istri yang normal. Saudara, kalau kita ke gereja setiap minggu, tapi kita punya mindset yang salah, maka percayalah, arus dunia itu yang mengikuti hidupmu. Bukan arusnya Tuhan, tapi arus dunia. Saudara boleh dengarkan khotbah, silahkan. Saudara didoakan, silahkan. Saudara ke gereja, doa pagi, doa malam, doa apa saja, silahkan. Saudara, yang saudara perlu bukan khotbah yang baik. Yang saudara perlu bukan cuma pengurapan dan tumpang tangan. Tapi yang saudara butuhkan adalah change your mind. Saudara, selama pola pikir kita sama, terobosan tidak pernah terjadi. Saudara akan tetap yang emosi tetap menjadi emosi. Yang suka marah akan tetap menjadi suka marah. Saudara terlalu berisiko menjalani hidup dengan mindset yang salah. Kalau kita selaraskan mindset kita dengan Tuhan, kita sangat percaya kalau hidup kita hanya mengandalkan Tuhan, mindset kita fokus pada Tuhan, maka hidup Anda akan mengalami breakthrough all the way. Amin. Saudara, kita semua akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan saya tidak bisa apa-apa, itu yang terjadi. Kalau yang saudara pikirkan ruwet, maka yang ruwet itu yang terjadi. Tapi kalau kita pikirkan Tuhan menyertai aku, maka saudara akan berani melakukan apapun. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saudara, faktor yang membentuk identitas kita termasuk memori. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Memori apa yang kita simpan? Jangan sampai sampah-sampah, hal-hal yang negatif itu kita simpan di dalam pikiran kita. Simpan memori yang baik. Kalau memori kita yang baik yang kita simpan, saudara, satu waktu kita menghadapi persoalan seperti Daud menghadapi Goliat, dia berkata, kalau dulu Tuhan pernah tolong aku, maka hari ini Tuhan sanggup tolong saya. Saudara, yang kedua, jangan sampai kita kehilangan harta yang indah. Saudara, apa harta yang indah? Yaitu His presence, hadiratnya. Saudara, Salomo seorang yang sukses. Salomo itu orang yang berhikmat, orang yang paling hebat, pintar sedunia. Saudara, tapi dia kehilangan yang lebih berharga dari apa yang dia punya, yaitu hadirat Tuhan. Alkitab berkata, apa gunanya kita mempunyai seluruh dunia kalau kita kehilangan the man of value? Tidak ada harganya. Saudara, ini tidak mudah.
Ini enggak mudah, saudara. Ini harta yang terindah dalam kehidupan kita. Yaitu hadirat Tuhan. Saudara, apa yang membedakan Saul dan Daud? Saul dan Daud diurapi sama. Sama-sama diurapi oleh pendeta Samuel, Nabi Samuel, saudara. Tetapi apa bedanya? Saul melihat posisi kerajaannya itu sebagai harta utamanya. Sehingga waktu dia, bila posisinya ini kecepet, saudara, dia akan bunuh orang itu. Sehingga Daud pun akan dibunuh oleh dia. Karena dia anggap posisinya, kerajaannya ini sebagai harta yang terpenting. Beda dengan Daud. Kalau Daud, dia berani kehilangan kerajaannya. Satu waktu Daud punya anak yang bernama Absalom. Anak ini dibesarkan oleh dia. Minta apa saja dituruti, saudara. Minta mainan, minta sekolah, semua apa yang Absalom minta dituruti oleh papanya Daud. Tetapi waktu Daud sudah tua, anaknya mau bunuh papanya. Bahkan anaknya itu menghasut para prajurit Israel untuk sama-sama mau membunuh papanya. Saudara, sehingga timbullah dalam hati Daud, dia menulis Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Ayat 1 dikatakan, waktu Daud melarikan diri dari Absalom anaknya. Dia rela kehilangan kerajaannya. Dia rela kehilangan istananya demi anaknya. Tidak mau bertarung dengan anaknya. Tidak mau ribut dengan anaknya. Dia melarikan diri. Tapi satu hal dia berkata kepada Tuhan. Satu hal yang aku minta, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara, kita lihat satu hal, doanya berkata, jangan pernah ambil hadiratmu daripadaku. Kalau Saul punya satu kompi prajurit-prajurit yang terkenal dan perkasa, Daud hanya punya Tuhan, hadiratnya sebagai hartanya. Saudara ke gereja itu baik dan harus. Tetapi kalau itu sekedar rutinitas, itu tidak bisa merubah hidup saudara. Yang bisa merubah hidup saudara saat saudara berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Saudara, pengurapan Tuhan turun atas kita, bukan ditandai dengan saudara menangis, saudara keluar air mata, menangis, jatuh tergulung-gulung, mengangkat tangan, saudara. Tetapi pengurapan Tuhan terjadi atas kita ditandai adanya perubahan di dalam mindset saudara. Saudara, ketika wujud Tuhan hadir, Tuhan tidak pernah hadir dengan tangan kosong. Tuhan tidak pernah hadir dengan tangan kosong. Dikatakan yang pahit Tuhan ubah menjadi manis. Yang kekurangan Tuhan ubah menjadi kelimpahan. Mata air dikatakan akan padang gurun akan diubah menjadi mata air. Yang mandul akan berbuah. Saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa menghadapi setiap masalah. Saudara, tidak pernah menjadi orang biasa di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Ketika masa-masa sulit, krisis ekonomi, kegoncangan terjadi, kita tetap dipelihara Tuhan. Tuhan mengingatkan, kalau burung di segala musim dipelihara oleh Tuhan, maka saudara dan saya tetap dipelihara oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, bagaimana saudara jika hubungan kita
terputus dengan Bapa di surga. Kita kehilangan hadirat Tuhan. Saudara, contohnya di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, saudara baca di rumah. Yaitu tentang anak bungsu. Anak bungsu ini ketika dia meninggalkan rumahnya, dia kehilangan hadirat Tuhan. Saudara, dan dia begitu menderita, saudara. Anak bungsu ini berkata, aku telah berdosa kepada Bapa. Saudara, dan dosa ini, saudara, menurunkan nilai seseorang. Oleh karena itu jangan main-main dengan dosa. Dosa ini menurunkan nilai seseorang. Ingat, orang yang menjadi anak Bapa, turun nilainya menjadi orang upahan. Orang yang hidupnya berlimpah-limpah di rumah Bapa, sekarang makan ampasnya babi, saudara. Saudara, saya percaya dosa itu bisa mengambil apa saja yang bisa diambil di dalam hidup saudara. Dan kalau kita lihat anak bungsu ini, dia bukan masalah pertobatan saja. Dia bukan cuma butuh pengampunan, enggak. Dia bukan cuma membuat pelanggaran, saudara. Enggak, saudara. Tetapi dia sudah mengalami kerusakan di dalam identitas dirinya. Saudara, nilainya sudah turun. Dari anak menjadi orang upahan. Saudara, dan dia, bapaknya lihat. Bapaknya ingin memberikan jubah yang baru. Saudara, bapaknya ingin mengangkat dia kembali. Diberi cincin sebagai otoritas. Diberi sepatu status sebagai anak. Jubah yang kotor diganti dengan jubah yang baru. Saudara dan saya, tidak hanya kita ini diampuni, tapi kita dijadikan ciptaan baru dengan jubah yang baru. Berikan tepuk tangan. Kita diberi sepatu yang baru untuk memampukan, walau kita berjalan di lembah yang kelam, kita tidak akan takut bahaya karena Tuhan menyertai kita. Mungkin saudara masih bergumul dengan identitas diri saudara. Saudara masih sebagai anak Tuhan, sebagai orang upahan. Saudara, jaga identitas dirimu. Jangan puas menjadi orang biasa, saudara. Saudara adalah anak yang mempunyai hak waris. Sekian ratus kali Tuhan berkata jangan takut. Bukan karena kita hebat. Tapi Tuhan bilang jangan takut karena Dia ada di dalam hidup saudara. Yang ketiga, jangan kehilangan hati seorang anak. Kenapa bangsa Israel ini tidak bisa masuk Kanaan? Saudara, bukankah mereka ditolong Tuhan? Malah Tuhan mengatakan bahwa ini anakku. Tapi Ibrani 3 ayat 11 mengatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ibrani 3 ayat 8 mengatakan, mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan. Padahal siapa bangsa Israel? Mereka adalah orang yang melihat 10 tulah. Mereka lihat laut terbelah. Ada mana turun dari surga, ya. Ini bukan orang yang tidak melihat, saudara, mujizat Tuhan. Orang yang sudah melihat pertolongan Tuhan. Tapi kok bisa mereka enggak percaya? Kok bisa mereka enggak percaya? Kalau saudara baca dalam Keluaran 4 ayat 23, saudara, ini anak sulung, anakku katanya Tuhan. Allah berkata Israel ini anakku. Tapi karena kenapa mereka tidak bisa masuk? Mereka tidak percaya. Karena mereka tidak mempunyai hati seorang anak. Saudara, mereka anak Tuhan tapi mereka kehilangan hati seorang anak.
Kitab Malaki berkata, biarlah hati bapak itu kembali kepada anaknya. Kenapa mereka tidak percaya? Yang pertama, mereka menyalahkan Musa. Kedua, mereka menyalahkan Tuhan. Dia bilang bahwa dia ini korban karena diperbudak 400 tahun lamanya. Saudara, ini berbicara pengalaman trauma masa lalu. Israel tidak masuk karena mereka anak bapa, tapi mental mereka adalah budak. Mereka menganggap diri mereka korban yang sudah diperbudak 400 tahun. Sehingga mereka gagal mempercayai kebaikan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Tulah 1 sampai 9 belum cukup untuk bangsa Israel percaya kepada Tuhan. Tulah ke-10 anak sulung Mesir mati. Anak sulung Israel tidak mati. Karena apa? Ada tanda darah. Saudara, ada tanda darah anak domba. Kalau Israel keluar dari Mesir, saudara, setiap hari Tuhan kasih mana. Mana turun, saudara. Mereka tetap bersungut-sungut. 40 tahun, 3 kali sehari mereka dikasih mana turun. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Mereka bersungut-sungut sehingga mereka putar-putar di padang gurun 40 tahun tanpa tujuan. Saudara, tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini contoh bagi kita supaya kita tidak gagal mempunyai hati seorang anak. Saudara, kembali anak bungsu dan anak sulung. Mana yang terhilang? Semua orang kebanyakan menyalahkan anak bungsu yang hilang. Karena anak bungsu ini keluar dari rumah papanya. Saudara, dan anak bungsu ini dikatakan dia terhilang. Dia keluar dari rumah bapaknya, minta warisan sebelum papanya meninggal. Saudara, dan dia tahu di satu sisi dia tahu kesalahannya, dia berdosa terhadap Bapa. Dan dia tidak menuntut menjadi anak. Dia katakan, Bapak jadikan aku orang upahan. Saudara, tetapi Bapak yang baik, dia selalu menjawab lebih daripada yang kita minta. Dia diangkat menjadi anaknya kembali. Saudara, anak sulung ini juga kehilangan, saudara. Bukan cuma anak bungsu, anak sulung ini kehilangan. Lebih aneh lagi. Dia berkata, bertahun-tahun aku melayani Bapak, tapi tidak ada satu kambing domba yang disembelih untuk aku. Saudara, dia tidak punya hati seorang anak. Bapaknya bilang, apa yang Bapak punya, itu kamu punya. Tapi dia tidak mengerti. Dia kehilangan, gagal sebagai anak yang mempunyai hati seorang anak. Kedua-duanya ini anak, saudara. Orang tuanya pasti menyayangi dia karena ada benang merah, saudara. Saudara, kita semua menyayangi anak-anak kita. Karena apa? Karena ada darah daging yang ada di dalam anak kita. Kalau kita ini anak-anak Tuhan, saya percaya ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Kalau roh Tuhan ada di dalam hidup kita, saudara, maka saya percaya saudara akan dipimpin dari kemenangan demi kemenangan, dari kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Saudara, sebagian kita mengerti kita punya Bapak yang baik. Mengapa kita tidak bisa mengalami? Saudara, kita mencintai anak kita. Karena di dalam diri anak kita ada darah dan daging kita. Oleh karena itu, kalau Tuhan itu sangat mencintai kita. Karena dia bikin kita, manusia kita seperti gambar. Dan ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, apa yang terindah di dalam hidupmu?
jadikan Yesus harta terindah di dalam hidupmu. Di mana hatimu berada, di situ engkau berada. Di dalam dikatakan di mana hartamu, di situ hatimu. Saudara, pertanyaan apa yang menjadi harta dalam hidupmu? Kalau saudara punya harta, deposito 1 miliar, saudara akan tahu di mana saudara meletakkan. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Saudara, kalau saudara sekarang umpamanya membawa kesayangan saudara. Ya, ada yang kesayangannya anjing, ada yang kesayangannya kelinci, ada yang kesayangannya burung. Mungkin saudara menaruh burung di pundak saudara. Ini burung kesayangan. Saudara, berjalan saudara itu beda. Saudara akan berjalan hati-hati supaya harta saudara burung ini enggak lepas. Saudara akan berhati-hati dalam jalan saudara. Saudara akan hati-hati akan pemeliharaan saudara. Ada yang suka anjing, saudara akan berhati-hati. Tidak boleh anjing ini dikasih daging. Kapan tuh suami saya ngasih daging pada anjingnya Bu Selvi. Dia bilang, aduh, jangan dikasih daging. Karena ini hartanya, saudara. Saudara, kalau Tuhan itu menjadi harta kita, buktikan. Saudara harus berhati-hati dalam setiap jalan kita. Hati-hati supaya hartanya enggak hilang. Saudara harus berhati-hati di setiap perkataan kita. Perkataan kita tidak asal ngomong, tidak asal sembrono, saudara. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau berjalan sungguh-sungguh bersama Tuhan, maka hidup kita akan berbeda. Jalan kita akan berbeda. Bukan karena peraturan, saudara. Tapi engkau tidak ingin apa yang menjadi milikmu itu hilang. Engkau tidak ingin Tuhan itu hilang dari hidupmu. Jadikan Yesus itu sebagai hartamu di dalam hidupmu. Saudara, kalau Yesus hidup sebagai hartamu, saudara tidak akan kehilangan. Kalau orang punya identitas, saudara, dia punya nilai di dalam hidupnya. Dia tidak akan melakukan semua yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Einstein berkata, try to be the man of value more than the man to be success. Saudara, kita lihat bagaimana Daud. Saya tutup di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Daud ini seorang yang selalu berkata, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku ya Allah, kenali hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Inilah doa Daud. Daud ingin supaya Tuhan menyelidiki hatinya. Kadang-kadang saudara di hadapan semua orang, saudara adalah orang-orang yang benar. Saudara adalah orang-orang yang cinta Tuhan benar. Tapi selidiki, minta Tuhan selidiki. Kalau saudara berkata Tuhan selidiki aku, saudara sungguh-sungguh seperti Daud minta diselidiki akan Tuhan, maka nanti akan keluar roh yang tidak bisa mengampuni, roh yang membenci akan keluar, akan muncul. Saudara seperti kesehatan, kelihatannya saudara ini sehat, saudara. Pakaian rapi, sehat, saudara. Tetapi ketika saudara dites di laboratorium, muncul asam urat, kolesterol. Itu juga demikian dengan kehidupan hati kita. Daud ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia orang yang berani berkata. Berani berdoa, selidiki aku Tuhan. Apa jalanku ini salah, serong di hadapanmu.
Karena itu setiap kali Daud jatuh, Tuhan selalu meluruskan jalan hidupnya. Pagi hari ini, saya tidak tahu dengan apa masalah saudara. Tuhan tahu setiap keberadaan kita. Apakah hidupmu ini benar di hadapan Tuhan? Atau masih ada hati yang belum mengampuni, iri kepada orang lain. Hidupmu masih tidak benar. Di dalam pekerjaan hidupmu tidak benar. Di dalam keluarga sebagai suami engkau tidak benar. Sebagai istri mungkin engkau tidak benar. Ayo pagi hari ini kita mau berdoa seperti Daud berdoa. Apakah kita anggap Tuhan ini sudah menjadi harta satu-satunya dalam hidupan kita? Apakah Tuhan kita ini sudah kehilangan His presence di dalam hidup kita? Apakah kita ini sudah kehilangan mindset yang benar di hadapan Tuhan? Atau kita pakai pola pikir hidup kita sendiri? Ataukah kita sudah kehilangan hati seorang anak? Mari saya undang pemimpin pujian, pemain musik kembali. Kita mau berdoa seperti Daud berdoa. Saudara, lagu ini bukan lagu yang mudah. Ini berat, saudara. Waktu kita berdoa dengan lagu ini, maka semua yang tidak benar akan diekspos oleh Tuhan. Ada orang yang di luar kelihatannya benar. Di luar kelihatannya bersih. Tetapi dalam hatinya belum beres. Ayo kita sama-sama menaikkan pujian dan doa kita.